Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif, channel ini memberikan informasi kepada Anda pendidikan setelah lulus SLTA yang kuliahnya gratis, berbeasiswa penuh, dan lulus langsung kerja. Inspiratif. Semoga informasi yang kami berikan tadi memberikan inspirasi kepada Anda agar Anda setelah lulus SMA menetapkan diri, memantapkan diri, melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Solutif. Informasi yang kami sampaikan benar-benar memberikan solusi kepada Anda. Solusi terhadap biayanya, solusi terhadap karir dan masa depan yang cerah. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi dan tips menembus beasiswa S1 Universitas Pertahanan. Perlu kita ketahui Universitas Pertahanan baru resmikan beberapa tahun lalu, namun sudah punya banyak prestasi, bahkan akreditasinya sudah banyak yang A dan B. Semoga ini Universitas Pertahanan ini yang punya visi menjadi perguruan tinggi atau universitas berkelas dunia ini bisa mewujudkan menjadi mendidik sumber daya manusia Indonesia khususnya di bidang pertahanan menjadi kelas dunia. Oke, Universitas Pertahanan ini yang jelas sangat menarik sekali, betul-betul menarik, betul-betul inspiratif, betul-betul prospektif bagi Anda kelas 3 SLTA calon pemimpin bangsa, talenta-talenta terbaik Indonesia. Karena apa? Mahasiswa nanti ketika Anda diterima di perguruan tinggi Universitas Pertahanan ini Anda tidak dipungut. Jadi pendaftarannya mulai dari pendaftaran, kemudian biaya kuliah selama pendidikan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Malah disediakan asrama, kemudian makannya disediakan, seragamnya mulai ujung kaki sampai ujung kepala juga disediakan dan masih ditambah uang saku dan biaya lain yang berkaitan dengan pendidikan. Mantap, dahsyat. Ini Universitas Pertahanan itu secara akademik itu dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan secara fungsionalnya dibina oleh Kementerian Pertahanan. Ini juga menjadi sama dengan Akmil. Akmil itu juga dibina oleh kementerian di bawah Kementerian Pertahanan. Sama ada dua, jadi di Kementerian Pertahanan ada dua, yaitu Universitas Pertahanan sendiri ditambah Akmil. Kemudian Unhan ini uniknya apa? Ini betul-betul unik, mengkhususkan diri pada studi pertahanan dan ini membuka pendidikan itu mulai S1, S2, S3, bahkan ada politekniknya. Nanti politekniknya akan kami informasikan, ini sesi 1 ini adalah untuk program S1-nya, kami informasikan ini program S1 untuk Anda kelas 3 SLTA. Nanti yang bagian 2 akan kami informasikan Politeknik Unhan. Ini juga sangat menarik, sangat prospektif. Maka itu ikuti terus channel ini, nanti ketika ada informasi, ada update informasi, Anda akan kami informasikan sesegera mungkin. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Kemudian perlu diketahui bahwa para lulusan dari masing-masing program studi nantinya akan bekerja secara penuh sebagai prajurit-prajurit TNI. Jadi bukan semi militer lagi, ini betul-betul sudah militer. Ketika Anda begitu diterima menjadi mahasiswa UAN, berarti Anda sudah prajurit TNI. Nanti akan dididik di Magelang. Jadi pendidikannya tempat pendidikannya di Magelang, nyaris sama dengan Akmil.
Kemudian bagaimana tip menembus Universitas Pertahanan yang sangat sangat prospektif, punya rencana karir yang terstruktur, kemudian masa depan yang terang dan jelas bahkan berkelas dunia. Ini ada 4. Yang pertama adalah tentu cita-cita yang mantap. Cita-cita yang mantap itu mulai saat ini bagi Anda yang betul-betul masih tolah-toleh mantapkan diri Anda. Tentu nanti Anda harus lihat kondisi, kemampuan saudara, kemampuan. Kalau ekonomi sudah tidak masalah karena nanti begitu kuliah kemampuan yang pertangga, ada tinggi badannya, kemudian nilai saudara, dan ini khusus untuk IPA. Dan juga IQ saudara itu akan sangat memenuhi. Kemudian begitu itu sudah masuk, Anda harus punya cita-cita, Anda harus mantapkan diri Anda. Percaya diri bahwa saya akan bisa diterima di Unhan. Kemudian yang kedua adalah persiapan teknis. Anda harus siap. Persiapan teknis apa? Terkait dengan prosedur pendaftaran, syarat-syarat administrasinya apa, kemudian cara mendaftarnya bagaimana, nanti tesnya apa, itu Anda harus kuasai sejak sekarang. Perkara nanti pelaksanaannya besok tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah siap strategi, bagaimana memilih jurusannya. Jurusannya ada 10, nanti Anda silahkan pilih. Tentu ini Anda sesuai dengan minat, kemudian bakat, sesuai dengan passion saudara, sehingga Anda ketika nanti Anda diterima akan betul-betul punya giroh untuk belajar sehingga Anda tidak bermasalah kita melaksanakan pendidikan. Kemudian persiapan akademis itu kiat belajarnya bagaimana, prioritas bidang studinya, susunlah program belajar, kita sudah sampaikan prioritas bidang studinya, ya bidang studi yang diteskan saja, bahkan di Unhan itu bidang studinya hanya syarat saja minimal 90, tapi ketika tesnya itu adalah tes TPS dan TPA saja Anda, tapi jangan khawatir karena di mana-mana sekarang ini akses untuk latihan soal-soal TPS dan TPA itu sangat mudah, banyak di buku, bahkan Anda tinggal tanya Mbah Google atau tanya di internet, itu sudah banyak sekali, ada yang gratis atau yang bisa beli gitu. Ya, intinya apa? Bahwa Anda mulai sekarang harus menyiapkan diri, memantapkan diri mulai dari cita-cita, teknisnya, strateginya, kemudian akademisnya. Nah, mari saya pandu. Yang pertama, saudara harus tahu dari fakultas dan program studi di Universitas Pertahanan. Yang jelas lumayan ya daya tampungnya di Universitas Pertahanan itu ada 1 tahun itu ada sekitar 1.400, itu terbagi menjadi S1, S2, dan S3. Tentu yang paling banyak adalah dari S1. S1 itu sekitar 1.000, kemudian lebihnya juga beasiswa dari S2 dan S3. Ada 4 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA Militer, dan Fakultas Teknik Militer. Dari 4 fakultas itu dibagi, kalau Fakultas Kedokteran Militer itu program studinya itu namanya Prodi Pendidikan Dokter, itu daya tampungnya sekitar 630. Ini data tahun yang lalu lah, ya data yang tahun lalu. Kemudian Prodi Ilmu Farmasi itu daya tampungnya sekitar 65. Kemudian untuk Fakultas MIPA Militer ini untuk matematika itu daya tampungnya sekitar 60. Kimia ini 2, matematika, fisika itu 12, kemudian kimia itu sekitar 23, kemudian biologi 32 daya tampungnya. Kemudian Fakultas Teknik Militer itu program S1 Teknik Konstruksi Bangunan Militer itu daya tampungnya sekitar 37. Teknik Informatika, Prodi Sarjana Teknik Informatika daya tampungnya 47, kemudian Prodi Sarjana Teknik Mesin sekitar
29 dan teknik informatika itu ada 120. Jadi ada sekitar 1.400 tapi itu termasuk total ya dalam 1 tahun. Misal ini data ini kami ambil dari tahun 2021. Semoga nanti 2022 ini akan naik daya tampungnya. Kalau naik itu peluang bagi Anda. Yang jelas dari yang sudah saya informasikan yang terbanyak itu adalah dari kedokteran, pendidikan dokter. Nah, mari kita berikutnya adalah agar Anda sukses menembus Unhan, Anda harus tahu persyaratan pendaftaran ini. Kalau Anda sudah tahu, nanti tinggal menetapkan cita-citanya, saudara. Yang pertama adalah warga negara Indonesia laki-laki atau perempuan. Jadi kudu tegas dan sanggup memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Pertahanan RI. Tentu Anda harus mengikuti aturan, jelas. Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna, ya itu jelas tidak boleh buta warna. Kemudian berijazah SMA setingkat atau jurusan IPA atau lulusan tahun 2020 atau 2021. Ini SMA setingkat ini, MA juga boleh, MA. Cuman kalau SMA ini mengikuti jurusannya, dilihat jurusannya juga. Tapi yang utama adalah IPA. Tidak pernah tinggal kelas selama di SMA. Jadi kelas sama SMA walaupun Anda nilainya bagus, tidak boleh tinggal kelas, harus naik terus mulai kelas 10, 11, 12. Nilai rapot SMA setingkat semester 1 sampai dengan 5 rata-rata 80 dan diprioritaskan siswa yang masuk 10 besar terbaik SMA atau setingkat yang bersekan pada semester 5. Jadi yang semester 1 sampai semester 5, namun itu yang utama adalah semester 5-nya. Nah, ini nilai tes inteligensi quotient minimal 120. Ini luar biasa, ini berarti cerdas ini. Jadi Anda Anda pasti kalau sekolah-sekolah sekarang sudah zaman kemajuan, Anda pasti sudah punya tes inteligensi. Kalau Anda sudah 120, ini tinggal menunjukkan. Kemudian usia maksimal 20 tahun saat masuk pendidikan. Insya Allah kalau SMA-nya lancar, itu berarti tidak ada usia minimal. Ini minimalnya usia maksimal, minimalnya tidak ada. Jadi kalau Anda mungkin yang 15 tahun ya nanti bisa. Kemudian memiliki tinggi badan minimal laki-laki 160 cm dan perempuan 155 cm serta berat badan proporsional. Jadi kalau proporsional itu biasanya rumusnya kalau yang normal itu tinggi badan dikurangi 100. Kalau yang ideal tinggi badan kurangi 100 kali 10%. Kalau laki-laki, kalau wanita kali 15%. Kemudian lulus seleksi administrasi, ya tesnya administrasi tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian kesehatan jiwa, pemeriksaan psikologi, ya IQ tadi. Kemudian mental ideologi dan wawancara yang dilaksanakan oleh Unit Pertahanan RI. Jadi yang menyelenggarakan otomatis Unhan. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi internet, dan MSOP. Saya yakin anak kaum milenial, saudara-saudara calon pemimpin bangsa, insya Allah pasti bisa mengoperasikan komputer. Bersedia ditempatkan di mana saja sebagai kader intelektual bela negara apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan. Jadi Anda harus bersedia dan insya Allah nanti ya harus bersedia karena nanti akan menjadi tentara sudah. Bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak masyarakat dan surat pernyataan, ya surat pernyataan bahwa Anda sanggup mematuhi ketentuan, kemudian sanggup ditempatkan di seluruh Indonesia sebagai kader intelektual bela negara. Jadi itu maksudnya kalau yang Akmil itu kan bedanya Unit Pertahanan kan punya 2 Akmil dan Unhan. Kalau Akmil itu sebagai
tempur kalau saudara ini adalah kader intelektual bela negaranya. Berikutnya ini karena Anda nanti sudah menjadi tentara dan nanti latihan, tentu harus ada persetujuan orang tua atau wali bersedia tinggal di asrama dan sanggup mematuhi peraturan Untas Pertahanan. Ya, otomatis karena tinggal di asrama Anda harus patuh. Daftar konversi nilai dari ijazah yang dilegalisir oleh Kemendikbud untuk sekolah SMA luar negeri atau dinas pendidikan setempat bagi calon mahasiswa yang berasal dari SMA yang berasal dari SMA berlatar belakang international school di dalam negeri. Itu ya kalau misalnya dari luar negeri mungkin atau dalam negeri dan itu adalah sekolah internasional harus dikonversi oleh Kemendikbud. Bersedia untuk tidak menikah dan tidak hamil selama mengikuti pendidikan, ya. Jadi selama pendidikan karena Anda ini dibiayai oleh negara penuh, Anda harus fokus untuk belajar. Tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak akan menerima beasiswa lain selama mengikuti pendidikan, ya otomatis karena sudah pendidikan Anda sudah menjadi militer tentu tidak akan cari beasiswa lain. Nah, ini masih selain persyaratan yang umum ditambah persyaratan khusus. Apa program studi pendidikan dokter kalau saudara mau milih pendidikan kedokteran itu nilai rapor semester 5 saja. Biologi dan matematika itu 90 minimal. Ya, daya tampungnya ini memang pendidikan dokter besar 630-an. Kemudian kalau Anda mau milih farmasi, program studi farmasi, nilai rapornya itu minimal matematika dan kimia 90. Kalau pengen milih program studi biologi, nilai rapor semester 5 biologi matematikanya 90. Kemudian kalau milih program studi matematika, nilai rapor semester 5 matematikanya 90. Kalau kimia itu nilai rapor semester 5-nya minimal kimia dan matematikanya 90 dan kalau milih fisika itu nilai rapor semester 5 untuk fisika dan matematika 90. Jadi ini yang matematika yang ikut terus. Kemudian kalau mau milih jurusan teknik informatika ini daya tampungnya cukup besar sekitar 120-an. Itu nilai rapor semester 5 untuk fisika dan matematika itu 90. Teknik elektro nilai rapor semester 5 untuk fisika dan matematika 90 juga. Studi teknik mesin itu nilai rapor semester 5 untuk fisika matematika 90 dan terakhir untuk program studi teknik konstruksi bangunan militer ini teknik sipil itu loh. Kalau umum nilai rapor semester 5 untuk fisika dan matematika 90. Jadi memang untuk matematika dan fisika yang utama itu kalau mau milih banyak pilihan itu harus 90. Tinggal cek saja nilai saudara di semester 5. Kemudian bagaimana kalau Anda sudah memenuhi itu semua, bagaimana cara mendaftarnya? Satu, tentu saja memeriksa persyaratan umum dan khusus untuk mendaftar ke program studi yang dituju. Kalau Anda sudah memenuhi syaratnya tinggi badan, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian nilainya matematika, kimia, biologi sesuai yang Anda tuju, baru Anda milih sesuai kriteria itu milih program studinya apa. Milih program studi sesuai yang nilai tadi yang 90-90 dan sesuai dengan minat, bakat dan passion saudara. Kemudian kalau sudah mantap memenuhi baru membuat akun pendaftaran di situs penerimaan mahasiswa baru Untas Pertahanan RI dengan mengisi data sebagai berikut. Ini nama lengkap, nomor induk, kependudukan, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, email, dan password otomatis. Dan saya ingatkan saudara jangan lupa bahwa nomor handphone jangan gonta-ganti, satu saja karena sewaktu-waktu nanti akan dihubungi informasi dan email password juga gitu. Ojo gonta-ganti akhirnya bingung. Jadi satu saja tapi yang konsisten, setia pada nomor handphone.
Kemudian masuk login ke akun yang dibuat dan melengkapi biodata, tadi identitas diri, data fisik dan kesehatan, data orang tua, dan kontak personnya. Jadi Anda harus siap. Kemudian menggugah atau upload foto. Ini pas foto ukuran 4x6 memakai seragam SMA dengan latar belakang putih ya. Ingat latar belakangnya putih, ini untuk mempermudah panitia, ikuti saja. Kemudian foto berwarna seluruh badan tampak depan memakai seragam SMA dengan latar belakang putih. Jadi 4x6 juga, seluruh badan juga. Foto berwarna seluruh badan tampak samping kanan kiri memakai seragam dengan latar belakang putih. Ini juga. Mengisi riwayat pendidikan meliputi data asal sekolah dan nilai rapor mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi semester 1 sampai 5. Ingat ketika mengisi, isi apa adanya sesuai di raport, tidak usah ditambahi dan juga jangan dikurangi apa adanya. Kemudian menggugah dokumen berkas berdasarkan pendaftaran sebagai berikut. Kalau sudah siap, Anda tinggal diunggah surat antara lain surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba dan bebas tahu dari rumah sakit pemerintah. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian SKCK, scan rapor SMA asli dari semester 1 sampai 5 yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Jadi sebelum di scan berarti yang di scan itu adalah yang legalisirannya ya. Kemudian oh ya, asli, rapor asli terus di-scan. Ijazah SMA asli atau surat keterangan lulus dari sekolah. Jadi kalau Anda misalnya sudah lulus itu ijazahnya asli, tapi kalau mungkin ini tahun 2022 mungkin belum ada ijazahnya, berarti surat keterangan lulus. Hasil tes AQ. Jadi tes AQ itu Anda sendiri dulu, tapi 2 tahun terakhir. Kalau misalnya Anda sudah lama tes AQ-nya, misalnya waktu SMP atau masih ya waktu SMP, berarti Anda harus tes dulu AQ ke jasa, banyak yang menyiapkan jasa, biar ditanyakan ke guru BP-nya, dan nanti hasilnya dilampirkan dan diunggah. Akte kelahiran, kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga, surat izin orang tua, kemudian surat bebas buta warna, ini dari dokter tentu saja, scan BPJS juga harus punya dan nanti di scan, surat kesediaan mematuhi segala peraturan, nanti berarti bermaterai. Berikutnya menentukan fakultas dan program studi yang dipilih. Jangan lupa Anda tentukan milih apa. Jadi misalnya dari 10 pilihan jurusan program studi Anda milih apa milih pendidikan dokter, apa milih teknik informatika atau teknik elektro atau farmasi, silakan. Tapi disebutkan melihat pengumuman hasil seleksi pendaftaran ULIN. Nah, setelah selesai itu semuanya Anda tinggal melihat, kalau nanti sudah ujian mengikuti tes tinggal melihat pengumumannya. Kemudian materi ujiannya saja apa? Tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama tes TPS dan TPA. Kemudian tes TOEFL, itu sekarang berlatih terus agar TOEFL Anda nanti bisa memenuhi. Kemudian tes mental ideologi, ya tentu saja ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemeriksaan kesehatan, tes kesehatan jiwa, dan terakhir tes wawancara. Nah ini saudara-saudara calon pemimpin bangsa, para calon lulusan SLTA, ini saudara akan menjadi kader bela negara. Anda akan menjadi tentara penuh kalau Anda betul-betul mau keterima di Universitas Pertahanan. Anda harus jujur. Jadi intinya pada saat tes wawancara jujur, dan biasanya dari panitia berdasarkan pengalaman tahun lalu itu juga menanyakan jejak digital. Jadi kalau Anda mungkin jejak digital itu tidak hanya yang misalnya Anda pernah aktif di medsos, baik di Instagram atau di Facebook atau di mana saja, kemudian Anda posting yang
macam-macam itu mungkin Anda pernah mengumpat atau Anda bahkan itu kalau mengumpat kan mungkin tidak ada ya, tidak mungkin, atau mungkin yang jelas itu yang lagi itu adalah blue. Jadi Anda mungkin pernah mengupload blue film atau pernah mengupload yang tidak senonoh, itu pun akan terpantau. Dan ingat, ketika Anda misalnya sudah menghapus, itu jejaknya di servernya medsos itu masih ada. Jadi jangan sampai saudara ketika ditanya, kalau memang Anda pernah mengakses, ya silakan dijawab ya Pak, pernah saya mengakses. Itu nanti keputusannya apa? Intinya tes wawancara itu adalah jujur. Kalau kesalahan itu salah boleh, tapi calon cendekiawan, calon intelektual bela negara harus jujur. Itu ya tipnya. Jadi tip dan trik agar menembus dengan Wuhan tadi ada 4. Yang pertama tadi adalah cita-cita yang mantap. Mantapkan diri Anda, saudara, bahwa mulai saat ini saya mantap akan mengikuti tes di Unhan. Kemudian persiapan teknis, persiapan prosedur pendaftaran sudah saya jelaskan lengkap tadi, ikuti terus dan jangan lupa nanti akan kami update yang tahun 2022. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Memilih jurusan, pilih jurusan sesuai kemampuannya tadi, harus ada nilai yang 90-90, kemudian minat dan bakat dan passion saudara apa. Kemudian kiat belajarnya, fokuskan pelajaran saudara untuk berlatih pada TPA dan TPS. Kemudian bidang studinya yang diujikan banyak sekali, Anda tinggal ngecek dan susun program belajar yang terstruktur agar nanti menuju tesnya, tes psikologi dan tes TPA dan TPS, Anda bisa memenuhi syarat. Itu strateginya dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tadi ini kesimpulannya, ini ringkasannya. Yang pertama, jadi pendaftarannya yang pertama, cek persyaratan pendaftaran. Kalau sudah ada memenuhi syarat, jadi Anda tidak hanya mantap, tapi kalau Anda tidak memenuhi ya sulit. Tapi ini masih ada alternatif lain, yaitu program D3. Kemudian membuat akun pendaftaran dan kemudian login. Setelah itu mengisi dan melengkapi biodata identitas saudara, kemudian upload pas foto, baik pas foto 4x6 maupun pas foto 1 badan penuh dari samping kanan samping kiri dengan latar belakang putih. Kemudian ngisi dan lengkapi riwayat pendidikan, kemudian upload dokumen persyaratan yang tadi kita sebutkan, NIK, kemudian KK, terus BPJS dan seterusnya. Pilih fakultas dan program studi, jangan lupa milih, tadi sudah saya sebutkan daya tampungnya berapa, kemudian seleksi, mengikuti seleksi dan menunggu pengumuman. Demikian, semoga apa yang sudah saya sampaikan, tip tembus Unhan Anda betul-betul diterima dan Anda akan menjadi intelektual bela negara. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.